Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai paper atau jurnal yang kita ambil dengan judul A Second Endemic to Agricultural Failed from Military Action in Ukraine and Integrated Approach Using Statistical Indicator and Machine Learning. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfia Putri Selianti dengan NIU 514525. Di sini saya sebagai moderator dan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Saya Azza Mizan dengan NIU 521871. Perkenalkan, saya Salma Darajatun dengan NIU 518040. Perkenalkan, saya Yosti Romayoni dengan NIU 517981. Saya Muhammad Yusron Siddiq dengan NIU 522124. Nah, selanjutnya dari paper yang kita ambil, yaitu mengenai inovasi besar-besaran Rusia terhadap Ukraina menyebabkan kerusakan yang cukup besar, terutama terhadap lahan sektor pertanian. Dampaknya mampu mengancam terhadap ketahanan pangan. Dalam jurnal ini menyajikan metodologi yang kuat untuk secara otomatis mengidentifikasi area pertanian yang rusak akibat aktivitas darat pada masa perang Ukraina tersebut. Tujuan dari penelitian paper yang kita ambil, yang pertama yaitu untuk mengetahui kerusakan lahan pertanian akibat perang Ukraina menggunakan data satelit 2. Yang kedua, untuk mengetahui dampak jangka panjang kerusakan lahan akibat perang. Yang ketiga, untuk mengetahui kerugian produksi dengan menggunakan data satelit. Kemudian, dalam paper tersebut kita mengambil 4 data. Data pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan paper yang kami ambil, data yang pertama kami temukan ada tabel baris dan kolom. Ini dengan tujuan untuk mengetahui periode terdeteksi adanya kerusakan. Sumber data yang diambil yaitu data primer, yang mana dikumpulkan oleh para peneliti secara manual melalui interpretasi gambar pada data. Data ini dikumpulkan dengan alasan untuk memantau perubahan yang terjadi di bidang pertanian. Data tidak mengacu pada terjadinya kerusakan, melainkan pada waktu terdeteksinya kerusakan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang pertama disajikan dalam tabel yang menunjukkan periode waktu terdeteksinya kerusakan. Periode terdeteksinya kerusakan terjadi pada selang waktu yang berbeda-beda. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh waktu terhadap kerusakan yang terjadi. Oke, next lanjut ke data yang kedua. Data yang kedua merupakan data dengan jenis data heatmap. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mendeteksi lahan pertanian yang rusak akibat aktivitas militer. Pada gambar heatmap tersebut menunjukkan lahan yang terbakar dan tanaman yang terbakar. Data ini diambil dari data dengan penelitian menggunakan satelit yang termasuk ke dalam data primer. Alasan pengumpulannya yaitu data kerusakan lahan dan tanaman yang rusak diambil untuk mendeteksi area yang mengalami kerusakan pada lahan pertanian. Kesimpulannya, data heatmap menunjukkan persebaran perbedaan warna pada lahan. Lahan pertanian yang rusak ditunjukkan dengan warna hitam, sedangkan warna hijau menunjukkan lahan yang tidak rusak. Data yang diperoleh dijadikan sebagai kumpulan data pengujian dan akan diidentifikasi lebih lanjut untuk mengetahui cara mengatasinya. Oke, next lanjut data ketiga, yaitu Data ketiga merupakan data dari grafik garis. Nah, data grafik garis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan pada tanah. Jadi sumber data pada grafik garis ini yaitu data primer dari hasil pengamatan pada kerusakan lahan pertanian menggunakan satelit secara langsung. Nah, untuk alasan pengumpulannya yaitu pengumpulan data digunakan untuk mendeteksi tingkat kerusakan lahan dengan membuat grafik garis atau pita spektral dengan 3 warna yang berbeda pada suatu tingkat kerusakan. Untuk simpulan dari data tersebut yaitu data disajikan dalam grafik garis dengan tingkat kelangsungan yang berbeda. Berdasarkan grafik, garis berwarna hijau untuk lahan yang tidak rusak, grafik warna kuning untuk lahan yang
rusak sedang, sedangkan untuk grafik warna merah yaitu untuk lahan yang rusak berat. Kemudian next untuk data yang keempat. Oke, terima kasih. Yang data keempat atau data terakhir, yaitu data distribusi area kerusakan berdasarkan periode. Jadi tujuannya dibuat data ini yakni untuk mengetahui area yang terkena kerusakan pada periode tertentu. Jenis dari data ini yakni data diagram batang. Sumber didapat data ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder, dengan penelitian menggunakan citra satelit dan data dari database operasi militer. Alasan dikumpulkan data ini yakni untuk mengetahui total area yang mengalami kerusakan akibat perang pada periode tertentu. Jadi simpulannya, data kerusakan lahan ditampilkan melalui diagram batang yang menunjukkan luas kerusakan lahan pada periode tertentu. Secara keseluruhan, perang telah berdampak pada wilayah kumulatif sebesar 499 hektar lahan pertanian. Oke, mungkin dari keempat data yang kita ambil menunjukkan bahwa terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang besar-besaran mengakibatkan kerusakan lahan pertanian pada daerah tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa kerusakan lahan pertanian akibat perang dapat dihitung menggunakan perhitungan statistika. Kemudian, kesimpulan mengenai keempat tabel tersebut. Yang pertama ada tabel data, yaitu untuk mengetahui periode terdeteksinya adanya kerusakan. Untuk data yang kedua, yaitu data heat map, untuk mengetahui daerah lahan pertanian yang rusak. Untuk data ketiga, yaitu grafik garis, dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran sebaran lahan tidak rusak, rusak sedang, dan rusak parah. Kemudian,